Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyelesaikan setengah tahun saudara di tahun 2016 ini. Waktu berjalan dengan cepat, bahkan ada yang menghitung hari ini adalah hari tepat saudara kita memasuki sudah menyelesaikan separuh dari tahun ini. Ya. Di bulan Juli ini Bapak Ibu Saudara, Pak Hani memberikan subtema yang baru yaitu obedience factor, faktor ketaatan. Ya, ketaatan itu kunci saudara untuk kita boleh menerima tuntunan, berkat dan bahkan mujizat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya akan kebenaran firman bahwa mujizat masih ada, masih terjadi saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat bisa terjadi tanpa campur tangan manusia, sama sekali bisa. Ya, tanpa iman bisa enggak Bu ada mujizat? Bisa. Sebab Allah itu Allah yang berkuasa. Dia bisa beri mujizat bahkan kepada orang yang tidak percaya kepadanya, bisa saudara ya. Itu cara Tuhan, itu otoritas, itu kehendak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara ada cara lain juga Tuhan ingin menyatakan mujizatnya karena kita melakukan bagian kita dengan benar. Amin. Nah, hari ini saya ingin berbicara sudah mengenai kebenaran itu. Saya mengambil satu tema yaitu obedience that brings miracle. Ketaatan yang membawa mujizat. Saya mengambil saudara sekalian satu peristiwa di dalam Perjanjian Lama. Mari kita melihat bersama-sama 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat 42 sampai dengan ayat 44. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Kita baca bersama 3 ayat ini. 2, 3. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan kemudian dengan setia melakukan di dalam hidup. Hari ini sudah kita akan melihat rahasia apa yang perlu kita lakukan supaya saudara mujizat itu juga bukan hanya kita dengar dari kesaksian orang lain, tapi kita bisa mengalami. Sekali lagi saudara, tanpa campur tangan manusia sedikit pun, tanpa usaha bahkan tanpa iman, kalau Tuhan mau buat mujizat sangat amat bisa. Amin. Tetapi ada cara lain Tuhan juga mau menyatakan mujizatnya, yaitu ketika kita mengambil bagian dengan benar. Nah, sudah bagian kedua inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama sudah kita melihat bagaimana kita perlu terus menerus sudah sekalian untuk memelihara bahkan meningkatkan kerinduan hati selalu memberi yang terbaik. Amin. Amin saudara. Ya, karena seringkali kalau kita terima, inginnya terima yang terbaik. Tetapi memberi nggak mau saudara ya. Kalau buat orang lain kita nggak mau memberi yang terbaik. Buat Tuhan juga Tuhan nggak kelihatan Tuhan sudah kaya. Nggak perlu lagi, itu alasannya. Nah, coba kita melihat saudara sekalian. Ini kita bisa lihat di ayat 42 dikatakan, datanglah seorang dari Baal Salisa. Ya, ini nama sebuah tempat. Tidak secara kebetulan, arti nama Baal Salisa itu adalah the Lord who multiplies. Tuhan yang melipat gandakan. Ya, jadi orang ini datang dari kota Baal Salisa.
ingin menemui Elisa, Nabi Elisa yang sedang berada saudara di Gilgal. Saudara, pada waktu itu sedang terjadi masa kelaparan yang sangat hebat. Saudara bisa lihat latar belakang kisah itu dicatat di ayat 38 dari 2 Raja-Raja 4 dikatakan, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan saudara, bukan hanya Elisa, tetapi ternyata ada rombongan nabi, murid-murid Elisa ya, 100 orang. Memang seringkali kesusahan, masa sulit bisa mempersatukan orang ya. Justru kalau kebanyakan berkat, wah itu seringkali kita sulit bersatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini latar belakang yang terjadi dikatakan sudah sekali masa kelaparan, orang-orang biasanya cenderung saudara untuk lebih fokus kepada dirinya sendiri. Tetapi kita melihat orang yang datang dari Baal Selisa ini, saudara sekalian, kita pelajari bagaimana di tengah keadaan yang sulit dia tetap taat. Kenapa saya katakan saudara dia tetap taat? Sebab sudah dikatakan dia membawa roti hulu hasil. Bahasa Inggris saudara menyebutnya bread of the first fruit bagi abdi Allah. Di dalam perjanjian lama secara khusus memang saudara ada perintah untuk memberikan hasil pertama ya, seperti hasil sulung, hasil pertama dari seluruh penghasilan kita. Saya bacakan ayatnya Amsal pasal 3 ya, bukan Amsal 4. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 kita bisa melihat satu perintah, demikian bunyi firman Tuhan, muliakanlah Tuhan. Amsal pasal 3 bisa ganti ya. Ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap air buah anggurnya. Di mana ada perintah pasti ada janji. Amin. Bahkan seringkali perintah yang tidak masuk akal. Perintah ini tidak cocok dengan logika akal manusia. Saudara dapat gajian kerja pertama, baru kerja seneng-senengnya dapat gaji ya, saudara baru dagang, baru mulai usaha, seneng-senengnya dapat untung. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari bukan sebagian, bukan 10% loh ini ya, segala penghasilanmu. Luar biasa ya. Tetapi dalam perjanjian lama saudara, orang-orang Yahudi biasa melakukan ini. Dan ini berkenan di hadapan Tuhan, saudara, mereka meneladani apa yang dilakukan Habel. Ya, kenapa Tuhan sampai berkenan? Habel saudara memberikan persembahan yaitu anak sulung dari domba. Luar biasa ya, cuma punya satu anak, dia kasih semuanya itu untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan juga bagaimana saudara orang ini betul-betul taat kepada firman, tidak tergantung keadaan. Ya, firman Tuhan juga memberi kepada kita nasihat, memberi kita kepada pengarahan. Karena firman Tuhan saudara tahu ya, bukan cuma orang-orang zaman sekarang. Apalagi masa sekarang ada banyak orang berkata ini masa yang sulit. Secara ekonomi omset merosot, menurun. Bukan hanya Surabaya, Indonesia, luar negeri, dunia ini krisis. Ya, sudah perusahaan-perusahaan besar banyak yang tutup. Banyak toko yang tutup, banyak juga yang mem-PHK. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dan ayat 6. Ya, Salomo menggambarkan saudara kehidupan seorang petani yang harus menabur. Mungkin hari ini dia ketika ingin menabur, dia melihat aduh kok anginnya kenceng. Udahlah gak jadi menabur. Ya udah besok aja, waduh besok kok awannya tebel banget ya, nggak jadi lagi. Besok aja, aduh kok rasanya males ya, nggak in the good mood, aduh moodnya kok nggak ada. Ya akhirnya nggak pernah menabur. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
Ayat 6-nya, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Seorang pemuda usia 18 tahun, yatim piatu, saudara, dia sekolah, pinter, tetapi saudara satu kali dia, walaupun dia kuliah sambil kerja, satu kali dia benar-benar gak punya uang, dia harus bayar ujian akhir. Akhirnya saudara, dia bersama dengan seorang temannya punya satu ide, yaitu mau bikin konser musik di kampusnya dengan memanggil seorang pianis yang hebat pada waktu itu, ya, pianisnya orang Polandia namanya Paderewski. Ya, akhirnya sudah mereka kasih proposal mau mengundang pianis hebat ini, deal, ya. Pianis ini akan dibayar sejumlah 2.000 US dollar. Ya. Jadi saudara udah dikirim brosur dan sebagainya, sampai saudara pada hari hanya ternyata tiket terjual hanya 1.600 dolar US. Berarti bukannya untung, kan tujuannya bikin konser ini supaya untung, keuntungannya supaya bisa buat bayar ujian akhir nih. Tapi ini bukannya untung, tapi malah kurang 400 dolar US. Tetapi saudara, dua anak muda ini luar biasa ya. Dia kumpulin semua hasil penjualan tiket 1.600 dolar US itu. Lalu dia kasih saudara sama pianis Paderewski itu. Sementara yang 400 dolarnya buka cek, berani nih ya, walaupun duit gak ada buka cek. Dan dia berkata, Pak maaf Pak, sebab ini uang semua yang kami punya hasil penjualan tiket 1.600 dolar. Nanti yang 400-nya boleh cek mundur ya. Saudara dengar itu, si Paderewski ini sangat terharu ya, dia orang kaya sekali ini, pianis hebat. Apa yang dia lakukan, dia kembalikan uang itu sudah kepada dua anak muda. Udah gak usah ya, saya lihat kalian kok ngenes banget ini ya. Udah, dan cek yang 400 dolar juga dia sobek, udah gak usah. Waduh, dua anak muda ini sangat berterima kasih sekali ya. Bapak Ibu Saudara, sepertinya cerita ini berakhir begitu saja, tidak. Saudara sekalian, beberapa lama kemudian saudara Paderewski memang bukan hanya seorang pianis yang hebat, tapi dia juga seorang politician. Akhirnya dia bisa menjadi presiden. Bisa menjadi Perdana Menteri Polandia. Saudara, dia memerintah dengan bagus, dengan baik. Tetapi ketika Perang Dunia Pertama, Polandia, saudara sekalian, termasuk menjadi satu negara yang kalah perang, hancur. Waduh, rakyatnya sebanyak 1,5 juta orang, banyak sekali yang kelaparan, yang kesusahan. Dan saat itulah kemudian Paderewski meminta tolong kepada Amerika bantuan makanan buat rakyatnya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menyangka bahwa pada waktu itu yang menjadi presiden Amerika bernama Herbert Hoover. Mereka hanya telepon, berkirim-kirim fax, lalu kemudian diputuskan Amerika akan menolong. Ya, sehingga betul-betul 1,5 juta orang Polandia ini sangat-sangat dibantu dalam hal makanan, dalam hal bantuan, sudah membangun hal-hal yang sudah hancur dan rusak. Sebagai satu tanda dia benar-benar sangat berterima kasih, menghormati Perdana Menteri Polandia ini datang saudara ke Amerika. Dia enggak menyangka kalau ternyata presidennya muda banget. Herbert Hoover ini masih muda sekali. Saudara, dia memberi hormat dengan dalam. Tapi Herbert Hoover berkata, Pak enggak usah terlalu serius sama saya. Bapak enggak lupa ya sama saya. Saya adalah salah satu mahasiswa yang Bapak tolong. Waktu itu kita mengadakan resital piano, Bapak yang main. Bapak enggak mau dibayarkan, kita enggak pernah lupa Pak. Uang 1.600 dolar yang Bapak kembalikan sangat menolong saya dan teman saya untuk kami bisa menyelesaikan kuliah. Dan siapa yang menyangka kalau kemudian dia bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Bapak Ibu, ketika kita menabur, kita tidak perlu bertanya apa yang bisa saya tuai, enggak perlu. Amin. Tetapi yang kita harus selalu lakukan, apa saja yang sudah kita tabur. Terus menerus kita mau lebih lagi.
Bapak Ibu, seperti anak muda ini, dia tidak tergantung keadaan. Bahkan mungkin sekali dia menabur sambil mencucurkan air mata. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Menangis ini, tetapi menabur benih tidak berhenti. Jangan cuma menangis, saudara, meratapi nasib sendiri, kegagalan, kekalahan. Tetapi saudara, kita boleh menangis tapi tetap jalan maju sambil menabur benih. Janji firman luar biasa. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, anak muda di dalam 2 Raja-Raja 4 ini membawa persembahan hasil pertama yang terbaik, saudara, sesuai dengan keadaannya yang pada waktu itu terjadi kelaparan. Saudara, ayat firman Tuhan di dalam Bilangan 18 ayat 12 sampai 13 dan Imamat 23 ayat 20 membuktikan bahwa apa yang dilakukan anak muda ini dari Baal Selisa membawa roti hasil hulu awal. Betul-betul adalah ketaatannya terhadap firman Tuhan. Saya akan bacakan salah satu ayat Imamat 23 ayat 20. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan adalah bagian imam. Artinya saudara, roti hasil hulu yang pertama ya, hulu artinya yang pertama. The bread of the first fruit ini memang diperintahkan Tuhan untuk kasih kepada imam. Tetapi saudara, kalau saudara kita baca dengan teliti 2 Raja 4, Elisa bukan imam. Dia bukan keturunan imam. Kenapa anak muda dari Baal Selisa ini membawa roti hasil hulu yang pertama ini kepada Nabi Elisa? Kok bukan kepada imam? Bapak Ibu Saudara, ternyata jawabannya dicatat di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 31. Yaitu pada waktu itu keadaan imam-imam sedang menyimpang semuanya. Imam-imam yang diangkat juga dari kalangan rakyat, bukan dari Bani Lewi, membuat kuil-kuil bukit-bukit pengorbanan. Nah, di dalam perjanjian lama selalu ada hubungan. Saudara, jika satu bangsa, satu pemimpin, saudara sekalian, mereka berbalik dari jalan Tuhan, maka seringkali Tuhan mendatangkan hukuman. Apakah itu kelaparan, kekeringan, dan sebagainya. Sepertinya itu dipakai cara Tuhan untuk memperingati bangsa itu. Rupanya inilah yang menjadi alasan kenapa saudara anak muda dari Baal Selisa ini tidak membawa roti hasil hulu yang pertama ini, roti hulu hasil ini kepada imam. Karena imamnya hidupnya lagi nggak benar, ini lagi justru membawa persembahannya kepada kuil-kuil dan bukit-bukit pengorbanan. Itu sebabnya dibawalah kepada Nabi Elisa. Saudara, dan yang kita pelajari dari orang Baal Elisa ini, dia memberi bukan dari yang tidak ada. Dia tidak mengada-ngada dengan pemberian. Saya tidak setuju kalau saudara itu punya hutang yang besar, lalu supaya saudara diberkati, saudara pinjem untuk saudara memberi. Salah itu. Saudara ingat pada waktu Elisa didatangi oleh seorang janda, saudara, istri dari hamba Tuhan yang meninggalkan hutang. Hati-hati nih suami-suami ya. Kalau meninggal dunia pastikan jangan cuma ditulis rest in peace. Enak aja meninggal dia rest in peace. Yang ditinggal ini loh saudara, ditinggal dengan tenang apa enggak? Ditinggali utang. Waduh pusing. Betul enggak saudara? Ya kalau ada ibu-ibu yang begitu ampunilah, udah mati ya, masa saudara mau kepahitan. Aduh bu, suami saya mati ninggalin utang. Rumah harus dijual, mobil harus dijual, sekarang penagih-penagih hutang datang. Itu bukan kasus baru, kasus lama.
Ya, jadi dulu juga begitu tuh, datang nih janda ini, aduh suamiku hamba Tuhan kok mati meninggalkan hutang, sampai ini tukang penagih hutang datang, anak-anak saya ini mau dijadikan budak. Saudara ingat jawaban Elisa apa? Ya, Elisa tidak bilang, oh saya bayarin, oh enggak. Ya, jadi saya juga nggak mau begitu tuh kalau saudara utang datang sama saya, Bu Agnes, nih saya bayarin, enggak. Saya ikut Elisa. Apa yang ada padamu? Amin. Itu, aduh udah gak punya apa-apa, iya tapi apa yang ada padamu? Oh yang ada padaku tinggal botol-botol kosong, oke? Dengan satu ya udah minta ke sekelilingnya botol-botol kosong, isi dengan minyak yang tinggal sedikit itu. Bapak Ibu Saudara, ini satu prinsip di dalam saudara memberi. Beri dari apa yang ada. Amin. Bukan dari yang tidak ada lalu diada-ada. Saya gak setuju. Bu, saya beriman Bu. Belum ada Bu, tapi tak buka cek dulu memberi. Itu namanya saudara berusaha nyogok Tuhan. Betul gak? Saya mau menabur dulu, ada gak duitnya? Gak ada, tapi saya beriman. Loh nanti kalau kosong gimana? Ya itu urusan Tuhan, Tuhan kan tahu hati saya. Jadi saya mau memberi dulu supaya saya menuai. Wah ini salah. Memberilah dari apa yang ada. Saudara mengembalikan persepuluhan dari keuntungan yang saudara terima. Amin. Ya. Jadi saudara sekalian lihat, tidak seperti orang dari bahasa Elisa ini. Dia walaupun memberi di tengah kesulitan, kelaparan, dia tidak malu memberi walaupun saudara apa yang diberi itu bukan yang sangat baik ya. Tapi dia memberi apa adanya. Dia memberi roti hulu hasil berupa 20 roti jelai. Kalau saudara kita nggak ngerti biji-bijian ya rasanya ayat ini nggak berbunyi apa-apa. Tapi kalau saudara memahami ternyata saudara orang ini membawa roti jelai. Jelai adalah satu biji-bijian, jenis biji-bijian yang kualitasnya lebih rendah daripada gandum. Yang biasanya dipakai untuk memberi makan binatang. Memberi makan ternak. Rakyat yang miskin sekali. Ya termaksa makan jelai, cuawut gitu ya. Nah, ini. Tetapi saudara ini bukan penghinaan karena memang keadaan sangat miskin, kelaparan sekali. Dia bisa memberi gandum yang baru pun enggak banyak. Tetapi saudara lihat ya, Tuhan sangat menghargai ketika kita memberi dari apa yang ada pada kita walaupun itu di tengah kekurangan. Amin. Sudah jangan bilang, lah percuma saya ngasih segini nih gak ada gunanya ini. Seperti masukkan air ke tengah lautan. Loh itu manusia. Tetapi kalau saudara memberi tujuan hati pikiran saudara kepada Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Terbukti ketika pada suatu hari di bait Allah sudah dikatakan Yesus melihat seorang janda miskin, Lukas 21 ayat 2, memasukkan 2 peser ke dalam peti. Saudara, di bait Allah itu ada peraturan kasih persembahan itu ada minimumnya, nggak boleh sembarangan. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau di gereja Happy Family ada peraturan memberi ada minimumnya. Waduh, minimum 50.000 gitu, waduh langsung kosong kayaknya. Di bait Allah sudah ada. Memberi itu minimum 2 peser. Uang yang terkecil buat orang Yahudi 1 peser. Kecil sekali. Ya. Jadi saudara kalau anggaplah di kita berapa sih uang paling kecil 500 misalnya. Berarti 2 peser itu pemberian sangat kecil minimum gak boleh kurang dari itu. Tetapi saudara apa komentar Yesus luar biasa. Ya, dikatakan dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu dan saudara lihat komentarnya, dia berkata bahwa di antara semua yang hadir, janda ini memberi lebih banyak daripada semua. Karena dia memberi bukan dari kelebihannya, dia memberi dari kekurangannya. Itu sebabnya siapapun saudara di tempat ini, saya juga pernah mengalami kekurangan, saya pun memberi di tengah kekurangan. Sehingga bisa mengalami sendiri betul-betul mujizat yang Tuhan janjikan. Bahwa ketika kita menabur sambil mencucurkan air mata. Ketika kita berjalan sambil tetap menabur benih. Tuhan berjanji kita akan tetap menuai dengan sorak-sorai. Amin.
Bapak Ibu Saudara, memberi juga sudah bukan hanya di tengah kekurangan, tetapi di tengah kelimpahan. Kalau tadi di tengah kekurangan kita jangan malu, jangan minder. Di tengah kelimpahan kita pun jangan sombong memberi. Sambil dipamer-pamerin ya supaya orang lihat. Gak perlu juga. Tidak perlu malu tapi juga tidak perlu sombong. Memberi di tengah-tengah kelimpahan. Karena semua berasal daripada Tuhan. Amin. Ini prinsip pertama. Kalau saudara mau melihat bagaimana obedience, ketaatan yang boleh membawa mujizat. Selalu rindukan memberi yang terbaik. Di dalam konteks yang kita baca, saudara, diberikan contoh adalah roti hasil hulu. Roti yang pertama, the bread of the first fruit. Saudara bisa aplikasikan, saudara, bukan hanya secara finansial, tetapi waktu kita yang terbaik kita kasih kepada Tuhan. Pagi hari kita datang sama Tuhan, kasih sama Tuhan. Waktu kita berdoa, menyembah Tuhan, membaca Alkitab. Tenaga kita mumpung masih baik, saudara, kasih sama Tuhan, melayani Tuhan. Jangan udah kena stroke baru, mau melayani, dulu lu masih seger buger gak mau melayani. Roti hasil hulu bisa bicara apa saja yang terbaik. Saya berdiri hari ini saudara, saya bersyukur. Saya memberi masa muda saya yang terbaik kepada Tuhan. Amin saudara. Tetapi bukan berarti yang sudah tua bilang ya udahlah saya udah terlanjur. Jangan. Mumpung belum terlambat waktunya. Beri saudara yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Kalau tadi kita belajar dari orang yang datang kepada Nabi Elisa. Bagaimana saudara dia taat tidak tergantung keadaan. Walaupun kelaparan, walaupun kekurangan, dia tetap melakukan firman Tuhan. Dia melakukan bagiannya. Sekarang kita lihat bagian yang kedua kita pelajari dari Elisa sendiri. Bagaimana kehidupannya tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Roti hulu hasil berjumlah 20 roti jelai. Sudah jangan bayangkan rotinya gede-gede, enggak. Itu irisan tipis-tipis. Ingat itu masa yang sulit, masa kelaparan. Seharusnya pemberian itu untuk Elisa. Tapi coba kita lihat teladan hidup Elisa, luar biasa. Coba kita lihat sudah di dalam ayat 42b dan 43a. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang. Luar biasa. Saudara, Elisa tidak menerima 20 roti jelai dan gandum baru itu untuk dirinya. Saudara, dia lihat murid-muridnya lagi lapar semua ini 100 orang. Jadi dia bilang apa? Bagikan itu. Pelayannya bilang gak cukup. Ini 100 orang kelaparan, ini 20 roti kecil-kecil, tipis-tipis. Bagikan aja. Lakukan bagian kita. Bapak Ibu, tanda kasih sejati tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Amin. Jadi dicek saudara hidup suami istri atau anak muda yang lagi pacaran. Berapa banyak saudara tidak diwarnai kasih sejati. Kalau kasihnya ingin mendominasi, ya, sejak menikah dia nggak boleh, saya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, nggak boleh ini, wah itu bukan kasih sejati. Kasih sejati itu tidak mementingkan diri sendiri, lebur. Saya memang tidak suka begini, tapi saya tidak berusaha menguasai. Ya, tetapi betul-betul saudara ada pembicaraan. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak posesif. Waduh Bu, sejak saya menikah, saya nggak boleh kunjungi orang tua saya nggak boleh begini, saya nggak boleh keluar rumah, saya nggak boleh kerja, saya kerja online di rumah juga nggak boleh, kerja ke kantor apalagi, nggak boleh. Wah, itu bukan kasih. Orang bilang, oh itu karena suamimu terlalu mencintai kamu. Waduh, bohong besar.
Kasih sejati tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu coba kita lihat teladan Allah Tritunggal. Allah Bapa, saudara, kasihnya luar biasa sehingga dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Inilah true love. Yesus sama Allah Putra. Teladan kasih sejati kita bisa lihat dari kehidupan Yesus. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Memberikan hidupku, memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa. Saudara, saya membaca kisah yang sangat menginspirasi. Bukan hanya dari manusia, kadang-kadang kita belajar mengenai kasih yang tidak egois. Tapi juga dari binatang. Di provinsi Qinghai, situ sudah di satu daerah padang gurun di China, sangat sulit air. Saudara, penduduk yang hidup di situ dapat airnya itu dari ransum, dari kota dibawa oleh truk, dari jarak yang cukup jauh. Sehingga pemerintah kasih jatah. Penduduk setiap orang tiap hari dapat jatah. Baik untuk minum, baik mandi, bersih-bersih, aturan sendiri. Tiap orang dapat jatah 3 liter. Bayangin kalau saudara minum aja berapa sehari? 2 liter. Gimana mandinya, gimana masak, gimana. Ya saking susahnya. Nah, satu kali saudara datang truk kontainer bawa air. Tetapi saudara, truk ini dihadang oleh seekor sapi. Kurus, tua. Ya, dihadang aja. Jadi supirnya berhenti. Digusa-gusa, dicambuk sampai kulitnya berdarah. Nggak mau goyang. Di situ aja melengung. Nggak mau pokoknya. Wah, sampai orang-orang berkerumun. Dorong pakai apa-apa. Nggak mau beranjak. Tiba-tiba pemimpin dari distribusi air itu, dia berkata, dia seperti memahami keinginan dari sapi tua yang kurus ini. Lalu kemudian dia, ayo ambil itu air. Suruh ambil 1,5 liter. Ya, diambil, kasih sudah di depannya ini. Waktu dikasih di depannya, sapinya enggak cepet-cepet minum, enggak. Tiba-tiba dia menengok, pakai bahasa sapi lah ya. Ada 1 ekor sapi kecil keluar, udah lunglai-lunglai. Anaknya. Rupanya saudara udah mau mati nih kehausan. Jadi si ibu sapi ini rela berkorban. Dia tahu ini truk isinya air ya, dia tahu. Saudara, dia panggil itu anaknya. Anaknya minum. Waduh, mamanya cuma liatin aja. Dia juga haus, tapi dia rela berkorban. Setelah anaknya minum, ini di-shoot ini. Ya, mereka lalu saudara memakai bahasa kasih, saling menjilat mata ibu dan anak ini. Luar biasa. Ya, orang-orang di situ menangis, saudara. Lihat peristiwa ini. Bagaimana saudara, kasih sejati itu tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois. Seringkali kita sudah kehilangan hati kasih. Hati nurani kita. Allah Bapa, Allah Putra menjadi teladan saudara memberikan kasih sejati. Allah Roh Kudus. Dia mau turun betul-betul. Dan dia mau menjadi penolong. Menyertai kita selama-lama-lamanya. Kita tidak taat. Dia pun tetap saudara di dalam kita. Kita tidak taat, dia hanya berduka, dia mau menyertai, menunggu kita. Untuk kita boleh sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat, bandingkan. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang keadaan manusia di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Inilah saudara yang menghalangi mujizat.
tidak terjadi dalam hidup saudara, tidak terjadi dalam hidup keluarga. Ketika istri berkata, dia menyakiti saya, dia dulu harus berubah. Saudara-saudara sekalian, jika kita hanya mementingkan perasaan kita, diri kita, tidak akan terjadi mujizat pemulihan. Tetapi ketika kita berani berkorban, kita tidak takut menderita, bahkan apa sih yang paling ditakuti manusia itu? Firman Tuhan berkata musuh yang terbesar adalah maut. Sudah kalau maut aja kita nggak takut, apalagi yang kita takutin. Mati hanya menjadi keuntungan jika kita hidup bagi Kristus. Hanya orang-orang yang menjalankan hidup, belajar, sudah mengupayakan benar-benar Tuhan. Setiap hari saya mau semakin hari menghidupi kehidupan Kristus. Itu gak takut mati. Jadi itu bisa cek. Kalau saudara takut mati, banyak dosa, ini belum diberesin, itu belum diberesin. Bereskan. Karena hari Tuhan Yesus datang bisa kapan saja. Amin. Hari-hari sangat dekat sekali. 25 Juli nanti STT Happy Family bersama gereja ini akan adakan seminar saudara. 3 narasumbernya dari pagi jam 9 sampai jam 2. Membahas akhir zaman, nanti seminar ada tanya jawab dan sebagainya. Karena kita lihat hari-hari ini di depan kita. Apa yang ada di dalam Alkitab yang dulu masih jadi satu gambaran-gambaran. Aduh sekarang ini seperti highlight ya, jelas sekali. Dan biarlah kita tidak menjadi 5 gadis yang menyambut mempelai, bawa minyak tapi tidak bawa cadangan. Nah ini, saudara, ini berbicara gereja Tuhan, orang percaya. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ini bicara gereja Tuhan, semuanya gereja Tuhan. Tetap dua-duanya punya pelita. Dua-duanya, dua kelompok ini menanti kedatangan sang mempelai. Tetapi sebagian besar, yaitu 5 diantaranya, saudara-saudara sekalian tidak bawa cadangan minyak. Dua-duanya tertidur. Ini menggambarkan apa? Dalam hidup kita bisa ada waktu kita tidak berjaga-jaga, bisa lalai. Tidur dikatakan, dua-duanya. Tetapi saudara ketika bangun yang satu tetap ada cadangan minyak, yang satu tidak ada. Cadangan minyak ini kalau saudara lihat di dalam ilustrasi yang diberikan Yesus. Yesus memberikan kunci jawabannya di bagian terakhir. Hendaklah kamu berjaga-jaga itu. Sikap berjaga-jaga, jangan meremehkan. Bapak Ibu, tanda-tanda zaman jelas banget. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan takut mati. Jika kita sudah hidup bagi Kristus. Amin. Itu sebabnya kenapa sampai Paulus berkata mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, bukan hanya basa-basi di mulut tapi dia menjalankannya. Bahkan saudara ketika di tengah penderitaan yang dialami Paulus. Sampai 3 kali dia berseru, Tuhan ambil duri dalam dagingku. Tuhan bilang apa? Cukup Paulus. Kasih karuniaku cukup. Artinya apa saudara? Tidak semua permintaan kita dijawab ya sama Tuhan. Amin. Gereja karismatik seringkali mengajarkan tidak benar utuh. Saudara minta apa aja gitu. Jadi ngotot, minta, klaim dalam nama Yesus berperkara. Klaim kalau perlu tak puasai itu. Belum minta tak gedor terus. Padahal sudah kita tahu bahwa ada permintaan yang Tuhan bilang no. Kita harus berani sudah berkata seperti Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang. Aku rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesesakan. Karena Kristus. Jangan karena salahnya sendiri, nyeleweng, salahnya sendiri. Ya, nipu uang, korupsi, salahnya sendiri, narkoba, salahnya sendiri. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara mau alami mujizat Tuhan, rahasia kedua ini. Jangan hidup mementingkan diri sendiri. Amin. Saudara, jika kita lakukan ini,
maka kita memiliki rahasia yang ketiga. Kita sudah menjalankan satu hidup yang ingin meneladani kehidupan Kristus. Sharing our life, sharing our time, sharing our money. Apa aja yang ada dalam hidup kita bukan punya kita, dari Tuhan. Tuhan mau kita bagikan kehidupan yang tidak mementingkan diri sendiri. Setelah itu terjadi, maka hasilnya yang ketiga adalah kita akan memiliki keyakinan yang teguh akan pemeliharaan Tuhan. Coba kita lihat ayat 43b dan ayat 44. Jawab Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Elisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin bukan berarti Elisa itu dengar Tuhan ngomong di telinganya. Ayo Elisa kasih itu. Enggak. Saya yakin saudara, Elisa itu ketika berkata sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Saya yakin saudara, dia memahami prinsip Tuhan. Jika dia melakukan yang baik, dia pasti diberkati. Amin. Karena janji-janji tentang itu banyak sekali. Coba kita lihat beberapa contoh. Misalnya Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Bahkan ketika di depan mata kita ada orang yang menyakiti kita, pernah membenci kita, merugikan kita. Perlu pertolongan. Firman Tuhan berkata Amsal 25 ayat 21. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti. Seteru itu musuh. Dia lapar, kasih roti. Jangan disyukurin, kasih roti. Jikalau dia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api. Bikin dia enggak tenang kan. Coba sudah kalau taruh api di atas kan bikin kita gelagapan. Ya. Dengan cara itu dikatakan kamu menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Amin. Yang membalas adalah Tuhan. Jadi saya percaya tindakan Elisa, kasih itu. Kalau kamu kasih itu di tengah kekurangan, aku percaya mereka akan cukup makan dan akan ada hasilnya. Akan ada sisanya. Wow, luar biasa. Berdiri di atas janji firman Tuhan, bertindak dengan iman. Amsal 16 ayat 20 berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari di depan kita, mari kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita dengan cara bagaimana, saudara? Dengan cara berbuat baik lebih banyak lagi. Benar, saudara. Sebab Yesus berkata, dengan berbuat baik, kamu sedang memancarkan cahaya terang di sekeliling hidupmu. Sehingga mereka tahu perbuatan baikmu dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Seorang petani Skotlandia, satu kali saudara dia mau pulang ke rumah habis bertani. Dia mendengar jeritan minta tolong dari seorang anak kecil. Dia lari. Ternyata ada seorang anak laki-laki saudara terjebak di lumpur hisap. Ya, jadi itu ada lumpur yang waktu diinjek itu ya, kayak rawa-rawa gitu. Waduh. Dia juga kalau menolong petani ini dia beresiko bisa ikut masuk ke lumpur hisap ini juga. Tapi sudah walaupun dia nggak kenal, tetapi dia ingin sekali menolong. Akhirnya anak ini bisa tertolong. Anak kecil ini pulang. Keesokan harinya anak ini bawa papanya. Bertemu dengan sang petani ini, sangat berterima kasih karena petani ini sudah menolong. Ya. Anak daripada ternyata ini orang kaya. Jadi orang kaya ini papanya datang saudara bawa hadiah. Tetapi petani ini walaupun gak kaya, dia menolak secara halus. Apa enggak Pak? Buat saya menolong itu adalah memang sudah kewajiban saya. Menolong siapa saja. Saya juga gak tahu kalau Bapak ini kaya. Jadi saya menolong karena memang ya kita adalah manusia yang harus saling tolong menolong. Saudara, ketika
pengusaha ini ditolak kasih mau pemberian. Tiba-tiba dia lihat ada anak kecil berdiri di depan pintu. Ya, petani ini tanya, itu siapa? Oh, ini anak saya. Oh, ya udah kalau gitu kamu kalau nggak mau terima uang pemberian saya sekolahkan aja ya anakmu. Petani ini diam, sudah dia melihat niat daripada pengusaha ini, dia berkata, ya nggak apa-apa. Kalau Bapak memang memaksa ingin membalas budi, bolehlah sekolahkan anak saya. Saudara, betul janji dari pengusaha itu, anak petani ini masuk sekolah kedokteran yang terbaik di London. Yaitu di Saint Mary University di London. Saudara, anak petani ini ternyata pinter, brilian sekali. Namanya adalah Dr. Alexander Fleming. Sejarah mencatat dia sebagai seorang penemu antibiotik penisilin. Bapak Ibu Saudara, waktu itu sedang terjangkit satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu pneumonia, radang paru-paru. Saudara, bahkan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill terserang penyakit itu dan hampir mati. Dr. Alexander Fleming dipanggil, sudah merawat dan dia berkata, saya kasih ini obat yang baru saya temukan, yaitu penisilin, ya, antibiotik. Dan Winston Churchill sembuh. Saudara sekalian, dia senang sekali ini Winston Churchill. Alexander Fleming diangkat jadi Menteri Kesehatan. Waktu mereka sedang ngobrol-ngobrol minum teh, saudara ya, ke rumahnya. Datang papanya Alexander Fleming yang tua ini. Wah, ini Winston Churchill nggak ingat Alexander Fleming ya, masih sama-sama kecil. Tapi papanya petani Skotlandia, dia masih ingat walaupun, loh ini papamu. Iya, waduh. Papamu itu dulu yang tolong saya. Waktu saya masuk ke rawa-rawa tempat di mana saya hampir tenggelam, lumpur hisap itu. Oh, jadi ini papamu. Loh, jadi berarti kamu yang disekolahkan papa saya. Ya itu muter ya sudah ya. Bapak Ibu, kebaikan itu jangan pernah. Saya sering dengar orang, percuma saya baik. Mana nggak ada balasnya gini. Orang yang saudara berikan perbuatan baik mungkin tidak membalas budi. Tapi kita punya Tuhan. Amin. Saudara, mungkin bukan orang itu yang membalas budi saudara. Tetapi Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai cara yang lain. Untuk membawa kita melihat pertolongannya, ya dan amin. Mujizatnya sungguh-sungguh pasti terjadi. Kita membaca saudara di dalam cerita 2 Raja-Raja 4. Bagaimana dikatakan betul-betul seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan melalui mulut Nabi Elisa. Ketika roti itu dihidangkan di depan mereka, mereka makan sampai kenyang, masih ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya obedience will bring miracle. Amin. Ketaatan pasti sudah akan menurunkan mujizat. Kita masuk pada kesimpulan yang pertama. Ketaatan adalah bukti iman dan kasih kita kepada Tuhan. Kalau saudara percaya dan mengasihi Tuhan, gak ada bukti yang lain. Taat, obey. Yang kedua, ujian ketaatan dibuktikan dalam keadaan yang sulit. Karena waktu keadaan gak sulit ya kita dengan gampang, tapi sulit. Wah, kita tetap memberi di tengah kekurangan. Kita tetap bersyukur di tengah persoalan seberat apapun, jangan ngomel, jangan meninggalkan Tuhan. Tetap setia di tengah penderitaan. 3, kasih kepada Tuhan diwujudkan dalam kehidupan yang tidak egois terhadap sesama. Bahkan kepada musuh, orang yang mungkin membenci kita. Dan yang terakhir, ketaatan pasti menghasilkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.